balik lagi bareng aku Ismi Nurkaliza di mata kuliah Public Speaking. Di video ini aku ada dua pertanyaan, akan aku jawab juga dua pertanyaan tersebut sebagai ujian tengah semester lisan yang pastinya di mata kuliah Public Speaking. Soal yang pertama, apakah Public Speaking dengan pidato sama? Apa perbedaannya? Menjawab hal tersebut, public speaking berarti berbicara di depan publik. Publik ya di depan umum, bisa dua atau tiga atau banyak orang. Lantas apa persamaan public speaking dengan pidato? Cukup mirip ketika kita berbicara tentang public speaking, kita berbicara dengan orang banyak. Bentuknya macam-macam, bisa ketika kita sedang presentasi, bisa kita sedang ceramah, sedang pidato, ketika kita sedang memaparkan persoalan, sesi sharing, atau ketika kita sedang menyampaikan sebuah pendapat. Semua itu merupakan bentuk dari macam-macam public speaking. Public speaking adalah aspek luasnya. Jadi segala kegiatan yang ketika kita sedang tampil di depan publik, kita harus berbicara di depan publik, termasuk kita harus memberikan sambutan, pengantar, itu pun public speaking. Bedanya kalau sebuah pidato, tentu saja pidato ini lebih ke formal. Pidato ini lebih untuk ke topik tertentu ataupun urusan tertentu. Biasanya ketika kita sedang pidato, ini kita emang diminta untuk memaparkan sebuah materi. Di situ kita menjadi narasumber, di situ kita akan berpidato satu topik dan itu kita sampaikan. Baik itu public speaking, baik itu pidato, secara umum dilakukan biasanya tanpa slide. Jadi kalaupun kita sedang bicara, boleh saja kita punya catatan. Biasanya juga akan mengandalkan lebih ke tampil. Kita akan mengolah kalimat sendiri, mengolah subjek sebuah pembicaraan yang rapih dengan terstruktur. Jadi itu kurang lebihnya persamaan dan perbedaan dari public speaking dengan pidato. Nah, pertanyaan kedua ini menyambung dengan pertanyaan yang pertama. Biasanya seorang public speaker pasti memiliki kendalanya masing-masing. Salah satunya, yaitu bagaimana cara seseorang public speaking ini mengatasi gemetar ketika sedang akan tampil. Nah, hal ini merupakan problem yang sering dialami tentunya oleh setiap orang. Ketika kita sedang berpublic speaking, kita akan berbicara di depan banyak orang. Jadi, yang namanya gemeteran, grogi, atau nervous ini akan sangat mungkin dan sering terjadi. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus memahami dulu nih kenapa kok kita gemetar. Kalau menurut aku sih paling terjadi karena kita punya mindset yang ketakutan, takut akan dinilai orang dengan menghadapi situasi public speaking itu sendiri. Dapat dipungkiri bahwa public speaking adalah hal yang tidak mudah ya buat banyak orang, karena kita harus berdiri di depan umum, tampil di depan umum. Jadi ketika kita punya kekhawatiran yang lebih, takutkan walaupun kita sudah siap dengan materi apa yang akan disampaikan, maka akan muncul grogi atau gemetar itu. Jadi solusi yang pertama adalah coba ganti mindsetnya yang khawatir tadi dengan pikiran yang positif. Positif seperti apa? Yakni anggap saja audiens sebagai temanmu atau sahabatmu. Anggap bahwa kamu akan menyampaikan dengan baik kepada mereka, sehingga kamu akan merasa nyaman dan tampil dengan baik. Nah, contoh tadi akan membantu ketika sudah punya mindset yang positif, maka apa akan ada gemetar itu hilang? Tidak juga, belum tentu, tapi ketika hal tersebut masih terjadi, yang perlu dilakukan adalah coba kalian rileks, belajar bagaimana bernafas dengan baik dan teratur. Seperti ini.
Nah, dengan kondisi tubuh yang rileks akan membantu kita mengurangi agar tidak gemetar. Setelah kita punya mindset baik, tubuh rileks, setelah itu jika masih ada sedikit gemetar, kita harus berdamai dengan situasi. Jangan mikir nanti bisa nggak ya ngomongnya, tapi fokuslah pada aku berusaha mencoba untuk tampil baik. Dan fokuskan kepada audiens. Dengan cara itu insya Allah nanti akan bisa tampil dengan baik. Jikalau masih juga gemetar, akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu, disertai dengan cara memanfaatkan jam terbang yang banyak dan terus berlatih. Jadi semangat terus dan buat kalian yakin berhasil diiringi dengan usaha. Jadi semangat terus buat kalian yakin akan keberhasilan diiringi dengan usaha. Bagi pemirsa, kabar pagi Indonesia kembali menyapa kalian pagi ini. Kami akan menghadirkan sejumlah berita kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Ismi Nur Khaliza, inilah berita selengkapnya. Surabaya minta maaf soal tak bisa masuk acara Festival Rujak Ulek. Dilansir dari jawapos.com, pemerintah kota Surabaya, Pemkot, menyampaikan permohonan maaf kepada warga Surabaya yang tidak bisa masuk ke lokasi acara pada saat Festival Rujak Ulek tahun 2023. Kegiatan itu digelar di Wisata Kia-Kia Jalan Kembang Jepun, Surabaya pada Sabtu tanggal 6 bulan Mei. Pemkot Surabaya menyampaikan terima kasih karena antusiasme warga yang datang pada saat acara. Itu sangat luar biasa. Pemerintah kota juga minta maaf kepada warga yang hadir dan tidak bisa masuk ke lokasi acara, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Surabaya, Muhammad Fiskar, di ruang kerjanya Senin pada tanggal 8 bulan Mei. Menurut dia, selama ini serangkaian acara yang digelar Pemkot Surabaya dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-730 sudah berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Namun pada saat pelaksanaan Festival Rujak Ulek ternyata ada masukan untuk memberi akses masuk kepada warga setelah penjurian dan pembukaan festival. Terjang pesisir Surabaya ketinggiannya 50 cm hingga 1 meter. Warga yang tinggal di pesisir Surabaya terdampak pasang air laut dan banjir rob. Ini lantaran dampak gerhana bulan penumbra sendiri terjadi selama 2 hari, yakni pada tanggal 5 sampai dengan 6 Mei tahun 2023. Warga yang terdampak banjir rob yakni kawasan Greges, Kaliana, Kerembangan, dan Kalimas, Surabaya. Ketinggian air mulai 10 hingga 15 cm. Ketinggian 10 sampai dengan 15 cm, kata Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Sutarno, saat dikonfirmasi Detik Jatim Minggu tanggal 7 bulan 5 tahun 2023. Sutarno menyebut informasi terbaru perihal banjir rob itu disampaikan pukul 07.00 waktu Indonesia Barat dan berlaku hingga 24 jam. Menurutnya situasi itu bisa meluas lantaran secara umum kondisi cuaca di perairan Jawa Timur berawan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Kabar Pagi hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Ismi Nur Khaliza pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. MTC Tutorials के लिए विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स। Sebelumnya saya sampaikan selamat datang kepada para tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara akad pernikahan Putri Ayu dan Santo. Sebelum acara dimulai,
Perkenalkan, saya Ismir Kaliza, selaku MC yang akan membawakan acara. Baik, segera dimulai. Pertama, saya akan membuka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarga serta para sahabatnya. Kita selalu umatnya akhir hingga akhir zaman. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini yang berbahagia, Selasa 16 Mei 2023, kita semua bisa menyaksikan secara langsung prosesi akad pernikahan Kristanto dan Putri Ayu. Hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Sudirman yang telah menempuh perjalanan mengantarkan Kristanto untuk melaksanakan itikad baiknya di tempat ini. Kedatangan keluarga dari Bapak Sudirman disambut hangat dan penuh cinta oleh keluarga Putri Ayu yang sebentar lagi akan menjadi keluarga. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini di tempat yang insya Allah rahmati ini akan terucap janji suci semati yang akan menuntun kedua calon mempelai kepada ibadah sepanjang hidup mereka. Janji tersebut akan diucapkan oleh Kristanto. Kristanto merupakan anak dari pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Susi. Putri Ayu merupakan anak dari pasangan Bapak Bajo dan Ibu Mimi. Acara yang kedua yakni sambutan keluarga. Hadirin yang berbahagia, agar kita mengetahui lebih dalam terkait maksud dan tujuan keluarga calon pengantin yang datang jauh-jauh ke tempat ini, kita simak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara pernikahan saya. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkenan hadir, dan ini merupakan acara yang sangat spesial bagi keluarga kami dan juga keluarga mempelai putri. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua calon mempelai. Betapa mulia mereka yang telah mengantarkan anak-anaknya ke tempat ini. Acara yang selanjutnya yakni menuju puncak acara, yakni persiapan ijab kabul. Hadirin yang berbahagia, sekarang tiba saatnya bagi Kristanto melangkah menuju kursi yang telah disediakan. Karena sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan prosesi ijab kabul, ayah dan ibu keluarga calon mendapat mendampingi menuju tempat ijab kabul. Acara yang keempat yakni pelaksanaan ijab kabul. Prosesi ijab kabul ini akan dipandu secara langsung oleh pejabat KUA Bapak Wahyudi dan akan didampingi oleh wali nikah Bapak Aryo. Ada pula 3 saksi, Bapak Asep, Bapak Mamat dan Bapak Joko, serta para hadirin yang berbahagia. Saya nikahkan Putri Ayu binti Bajo dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Putri Ayu binti Bajo dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada kedua mempelai yang kini sudah secara resmi menyandang status sebagai suami dan istri. Semoga setiap perkataan yang terucap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka jalan keberkahan dalam berumah tangga. Selanjutnya akan penandatanganan akte pernikahan oleh kedua mempelai, disusul oleh pemberian buku nikah dari Bapak Wahyu kepada kedua mempelai. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kepada kedua mempelai akan saling memasang cincin di jari manis mereka. Pemasangan
adanya janji sehidup semati. Berikutnya ada penyerahan mas kawin yang diberikan oleh Kristanto pada Putri Ayu. Mas kawin berupa seperangkat alat sholat sebagai bukti keseriusan Kristanto dalam membawa rumah tangga bersama Putri. Hadirin yang berbahagia, penutup prosesi akad pernikahan kali ini, marilah kita menundukkan kepala kita untuk memohon ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan doa akad nikah dipimpin oleh Bapak Imam. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara akad nikah antara Kristanto dan Putri Ayu. Semoga kedua mempelai bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya Ismail Kaliza, selaku MC sekaligus mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta doa untuk Bapak Ibu serta hadirin semuanya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata terucap selama saya memandu acara akad pernikahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Aku Ismi. Aku mau bilang kalau apa yang sedang kamu doakan sedang dikerjakan oleh Tuhan. Percayalah, semua akan indah menurut rencana dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit. Dalam kehidupan ada kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang kamu cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dan di saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kebaikan diri kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit ini, saat ini juga, saya ingin katakan kepada kamu, semuanya akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kebaikan palsu itu, dan saya juga tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk. Rasanya kaget, tidak terima, dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak akan hal tersebut. Apa yang terjadi? Gak mungkin lah. Masa sih dia tega? Gak benar. Sungguh? Sumpah? Tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Tidak semua terjadi sesuai apa yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang mendasar, yang membuat kita sadar. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah-marah terhadap keadaan. Marah kepada diri sendiri, marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih seburuk itu? Kenapa aku biarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya? Kenapa selama ini aku gak pernah melihat apa salah saya? Asal sedih ini adalah luapan emosi. Ya, yang tentunya wajar, tapi jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan meyakinkan diri kamu. Yakinkan dirimu bahwa yang kamu alami saat ini bukanlah hukuman, tapi sebuah kesempatan dari Tuhan sedang memegang kendali membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan biarkan yang buruk hilang.
Karena tak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentuk, kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan semuanya. Katanya serius, bisa melihat ke depan dan menjadikan ini tuh pelajaran. Tapi kok nggak mudah ya? Ya memang tidak mudah, namanya juga manusia, namanya juga hidup di dunia. Apalah semua ini. Tapi saat ini saya ingin menguatkanmu seperti saya menguatkan diri saya sendiri. Mengalami masa sulit itu hanya ada dua pilihan. Yang pertama, menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkan kamu, atau bangkit dan menjadikan sebuah pelajaran, membantumu bertumbuh. Hal-hal ini yang bisa kamu kendalikan. Hal-hal ini yang tidak bisa kamu kendalikan, dan kamu tidak bisa mengubah takdir Tuhan. Jadi terimalah dengan tangan terbuka, ikhlas dan maafkan juga orang-orang yang sudah melukai kamu. Yang penting maafkan diri kamu sendiri. Kamu tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah dan benar. Yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambah, yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan diri kamu larut akan kesedihan itu. Jangan biarkan kamu terperangkap. Jangan biarkan diri kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar. Melangkah dengan kesabaran, tersenyumlah dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia. Saat ini, apapun yang kamu sedang doakan, sedang dikerjakan Tuhan. Jadi percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Saya yakin, pertama seperti saya bilang, kamu pun pasti baik-baik saja. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini.